Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok yang beranggotakan Zakwan Bukhari Putra Munir, Muhammad Irfan, saya sendiri, dan Hasan Abdul Aziz Nebaho ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami dalam proyek UAS di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang membahas tentang UMKM Martabak Aulia. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Pertama itu ada di review proposal system, yaitu sistem yang dipakai yang kita pakai untuk UMKM Martabak Aulia ini. Nah, bisa dilihat itu ada user interface web atau smartphone, ada rule based export system, ada decision support system, dan database itu mengelilingi atau mengintegrasikan kepada centralized unit, yang dimana software sekaligus web service layer-nya. Dan di sini hardware atau perangkat lunaknya itu komputer dan smartphone berperan sebagai alatnya gitu kan. Jadi terdapat 3 komponen, yaitu dari segi software, web service layer, dan hardware. Dari hardware yang merujuk langsung kepada web service layer menunjukkan adanya pengintegrasian dari user interface, database, role-based export system, dan decision support system ke dalam centralized unit yang akan menjalankan proses sistemnya. Dan di sini yang berperan sebagai hardware atau alatnya itu komputer atau smartphone. Nah, next. Selanjutnya ada enterprise application. Enterprise application adalah aplikasi perangkat lunak utama yang dibuat untuk digunakan atau diakses oleh berbagai departemen, dan enterprise application ini biasanya diatur pada tingkat korporasi. Adapun manfaat-manfaat dari enterprise application sendiri yang bermanfaat bagi kelangsungan bisnis Martabak Aulia ini, itu yang pertama ada akses informasi antar sistem secara real time. Yang kedua, merampingkan proses bisnis dan membantu meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, ada menjaga integritas informasi di beberapa sistem. Yang keempat, ada kemudahan pembangunan dan pemeliharaan. Yang kelima, ada perusahaan tambah berkembang. Kesatuan satu sistem dalam perusahaan akan membuat semua bagian lebih cepat berkembang daripada dengan suatu perusahaan yang sistemnya belum terintegrasi. Nah, yang keenam ada meningkatkan efisiensi, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke. Selanjutnya ada pembahasan lebih lanjut lagi di modul enterprise application. Nah, enterprise application sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, salah satunya itu adalah enterprise application integration atau EAI, yang merupakan perpaduan antara aplikasi enterprise dan sumber data sehingga dapat dengan mudah mengakses berbagai proses bisnis dan data. Nah, selain EAI, dikenal juga istilah berikut sebagai pelengkap dari enterprise application, yaitu yang pertama ada aplikasi manajemen konten perusahaan atau enterprise content management, atau bisa disebut dengan ECM. ECM itu adalah aplikasi yang mengelola konten yang dimiliki perusahaan. Nah, konten ini ada dalam segala jenis seperti dokumen, gambar, video, dan pesan email. ECM ini dapat didistribusikan sebagai konten web, manajemen dokumen, kolaborasi antara rekan kerja, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP ini adalah aplikasi perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan seperti perencanaan produk, pembelian bahan, kontrol inventaris, keuangan dalam meningkatkan akurasi, manajemen SDM, dan lain-lain. Nah, ide dasar dari ERP ini adalah di mana berbagai informasi dari berbagai aspek dalam perusahaan berada dalam satu pusat dan dapat diakses oleh setiap orang dari perusahaan yang bagi yang membutuhkannya gitu. Nah, yang ketiga ada aplikasi manajemen rantai persediaan atau supply chain management yang kita sering ketahui. Nah, rantai pasokan ini adalah kumpulan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi dan memindahkan produk dari vendor ke pelanggan. Nah, manajemen rantai pasokan ini berarti mengelola
kegiatan rantai pasokan ini sehingga dapat dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien. Seperti ada proses produksi, hal-hal logistik, juga sistem informasi yang mengkoordinasikan kegiatan. Nah, aliran informasi ini memungkinkan mitra rantai pasokan untuk mengetahui rencana strategis dan operasional, juga aliran bahan melalui rantai pasokan tersebut, gitu. Nah, yang keempat ada aplikasi pengolahan hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau bisa disebut dengan CRM. CRM ini mencakup penjualan, pemasaran, dan aspek interaksi lainnya antara perusahaan dan pelanggan atau pelanggan potensial. Nah, CRM ini biasanya digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi tentang pelanggan. Nah, informasi itu bisa berupa bisa mengenai kontak, ada sales lead, klien, riwayat penjualan, permintaan layanan, dan lain-lain. Nah, CRM ini juga bisa melacak komunikasi lewat email, chat, web, media sosial, dan saluran pemasaran lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari Enterprise Application Integration atau AI, yang dimana ada internet portal, e-commerce, CRM, ada business intelligence, ada third parties, financial system, ada warehouse, business intelligence, legacy system itu terintegrasi dalam kesatuan application integration gitu ya. Ini merupakan gambaran contohnya gitu. Oke, next. Bisa dijelaskan oleh Saudara Hasan. Baik, untuk selanjutnya yang kita akan bicarakan adalah terkait dengan bentuk e-commerce dan model sumber pendapatan atau revenue dari Martabak Aulia. Seperti yang kita tahu, e-commerce sendiri itu dapat diartikan sebagai konsep penerapan bisnis jual beli barang dan jasa melalui jaringan elektronik dan biasanya melibatkan transaksi data elektronik, sistem manajemen inventory yang otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Nah, untuk Martabak Aulia sendiri ini nantinya akan mengadaptasi tipe e-commerce business to consumer atau B2C, di mana tipe ini adalah jenis e-commerce yang menghubungkan antara perusahaan dengan end user atau konsumer akhirnya secara langsung. Untuk jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan website serta banyaknya toko virtual bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Jenis e-commerce ini biasa digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalankan bisnis dan mengalokasikan resource atau sumber dayanya untuk mengelola situs secara sendiri. Sesuai hasil wawancara yang sudah kami lakukan kepada pemilik dari UMKM ini, sang pemilik ingin memaksimalkan lagi bisnisnya dengan mengintegrasikan teknologi. Walaupun sebenarnya sudah bergabung dengan platform online shop seperti GoFood dan ShopeeFood, pemilik UMKM ingin bisa melakukan pengelolaan data, kemudian jaringan komunikasi dan lain sebagainya itu secara sendiri. Kemudian untuk bisnis model e-commerce-nya, Martabak Aulia akan mengadaptasi jenis, itu yang pertama ada e-tailer, kemudian yang kedua ada content provider, dan yang terakhir portal. Nah, untuk e-tailer sendiri adalah bisnis model di mana penjual itu menjual barang dagangannya di internet melalui website ataupun aplikasi. Untuk langkah awal mungkin yang akan dilakukan dari Martabak Aulia adalah mengoptimalkan website-nya terlebih dahulu, baru kemudian nanti menggunakan dan mengembangkan aplikasi. Kemudian yang kedua ada content provider. Model ini adalah dengan menciptakan pendapatan dengan menyediakan konten digital seperti berita, musik, foto, ataupun video. Dengan model ini, pendapatan juga dapat dihasilkan dengan menjual ruang iklan. Untuk pengoptimalan model ini, Martabak Aulia akan meng-create sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun TikTok. Dengan menggunakan sosial media, UMKM ini dapat membuat berbagai konten yang menarik untuk memikat minat dari pelanggan. Dan yang terakhir itu ada portal. Untuk model yang terakhir ini masih berkaitan dengan model bisnis yang pertama tadi, yaitu terkait dengan penciptaan website. Portal sendiri adalah model bisnis e-commerce di mana website penjualan yang menyediakan kemampuan tertentu yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan selera pelanggan. Portal yang dibuat akan bermanfaat untuk email service, online advertisement, news,
search engine, kalender, dan lain sebagainya. Sementara untuk revenue modelnya, Martabak Aulia sendiri akan mengadaptasi, yaitu yang pertama sales revenue model, kemudian yang kedua advertising revenue model, dan terakhir itu affiliate revenue model. Untuk yang pertama sales revenue model, di model ini keuntungan berasal dari penjualan produk ataupun layanan yang diberikan. Penjual berupaya untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas melalui internet dibandingkan dengan toko fisik ataupun offline. Dalam model revenue ini, penjual memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau jasa kepada pelanggan. Pendekatan semacam ini telah menciptakan gaya bisnis yang unik, yakni berdasarkan katalog yang tersedia pada web. Kemudian yang kedua itu ada advertising revenue model. Di model ini, ketika platform atau website mengizinkan orang lain untuk memasang iklan dengan biaya tertentu, pendapatan masuk melalui biaya pemasangan iklan dari customer, konten situs, service draw hits, serta pemasangan banner. Pengiklan bisa memanfaatkan traffic pengunjung yang memanfaatkan platform tersebut untuk berbelanja, mencari produk, melihat iklan, dan dapat mengarah ke situs aslinya. Dan yang terakhir adalah affiliate revenue model. Model ini masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu advertising revenue model, yaitu berkaitan dengan website. Karena Martabak Aulia akan mengoptimalkan website dalam bisnis modelnya, maka model revenue juga bisa dijadikan sebagai acuan. Dalam model ini, bisnis memperoleh pendapatan dengan cara mempromosikan dan menjual produk orang lain. Penjual dan situs e-commerce berkolaborasi untuk mengiklankan dan menjual produk dengan harga rujukan atau persentase pendapatan. Setelah itu, situs web afiliasi akan mengarahkan pengguna ke situs web lainnya sebagai imbalan untuk persentase pendapatan dari hasil penjualan. Jadi konsepnya adalah pembagian pendapatan dan saling memberikan keuntungan. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah terkait e-commerce presence map dan timeline dari Martabak Aulia. E-commerce presence map sendiri adalah gambaran mengenai bagaimana bisnis akan menjalankan dan menggunakan teknologinya. Itu berisi tipe, platform, dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Dapat kita lihat bahwa untuk tipe yang pertama adalah website. Website adalah media promosi yang paling murah, efektif, dan efisien. Dengan website ini, Martabak Aulia dapat memberikan informasi mengenai produk, terkait diskon, dan lain sebagainya. Dengan begitu, pelanggan dapat menerima informasi dengan cepat dan tepat. Ini adalah bentuk aktivitas dari search. Kemudian untuk yang affiliate, selaras dengan revenue model yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Martabak Aulia bisa memperoleh pendapatan dengan cara mempromosikan dan menjual produk orang lain. Martabak Aulia dan situs e-commerce akan berkolaborasi untuk mengiklankan dan menjual produk dengan harga rujukan atau persentase pendapatan. Kemudian untuk yang kedua, tipenya adalah sosial media. Martabak Aulia akan menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, maupun TikTok. Penggunaan sosial media ini ditujukan sebagai media conversation atau media untuk berkomunikasi dengan para konsumennya. Bisa melalui live social media ataupun secara DM atau direct message. Dengan adanya komunikasi ini, diharapkan juga dapat membangun engagement yang baik dengan para konsumen. Melalui feedback yang akan diberikan para konsumen, baik itu melalui sharing, kemudian melalui komentar dan advice dari konsumen, Martabak Aulia dapat berinovasi, mengevaluasi, dan meningkatkan pelayanan mereka. Next. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya adalah terkait dengan e-commerce timeline. Untuk e-commerce timeline sendiri itu berupa perencanaan ke depannya bagaimana teknologi tadi akan digunakan. Bagaimana tahapan dan prosesnya. Dengan penentuan timeline ini, bisnis akan dapat merumuskan strategi dalam mengelola dan mencapai kesuksesan bisnis di masa depan. Untuk fase pertama sendiri yaitu ada perencanaan.
di mana aktivitasnya adalah memikirkan apa dan bagaimana website atau sosial media nanti akan dibangun. Pencapaiannya adalah mission statement dari web atau sosial media tadi. Kemudian untuk fase kedua adalah membangun website. Di sini akan membuat konten, mengembangkan desain situs, dan mengatur hosting dari situs. Pencapaian diharapkan adalah rencana dari website. Kemudian untuk fase yang ketiga, yaitu implementasi dari website. Aktivitasnya adalah mengembangkan keywords, fokus pada SEO atau optimisasi search engine, dan mengidentifikasi sponsor atau afiliator yang potensial. Pencapaian di sini adalah terkait fungsi website. Kemudian pada fase keempat, setelah website dibangun dan berhasil, kemudian akan berusaha untuk membangun sosial media. Di sini aktivitasnya adalah mengidentifikasi platform dan konten sosial yang sesuai dengan produk. Tujuannya adalah untuk rencana sosial media. Kemudian di fase kelima ada implementasi dari sosial media. Di sini aktivitasnya adalah membangun Facebook, Instagram, dan TikTok. Pencapaiannya adalah fungsi dari sosial media tersebut. Dan untuk fase yang terakhir adalah rencana mobile app. Di sini akan membuat rencana pengadaan dari mobile app atau aplikasi, mempertimbangkan opsi untuk mengintegrasikan situs web dengan mobile app yang akan dibuat nantinya. Tujuannya adalah pencapaian rencana dari mobile app. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan pengetahuan. Boleh next. Jadi apa sih itu pengelolaan pengetahuan? Jadi pengelolaan pengetahuan tuh kita bagaimana mengelola atau manage pengetahuan dari usaha yang akan kita bangun. Nah, itu tuh ada sekitar 3 poin penting. Yang pertama adalah Enterprise-wide Knowledge Management System, kemudian ada Knowledge Work System, kemudian yang terakhir ada Intelligent Technique. Nah, yang pertama itu apa sih? Enterprise-wide Knowledge Management System, atau mungkin lebih familiarnya kita sebut dengan sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan. Jadi ini adalah sistem yang secara umum. Jadi secara umum sistem manajemen pengetahuan itu ada 3. Yang pertama adalah sistem pengetahuan terstruktur, kemudian sistem pengetahuan semi struktur, dan yang ketiga adalah mengorganisasikan pengetahuan, taksonomi, dan penandaan. Nah, yang pertama itu adalah sistem pengetahuan terstruktur, yaitu untuk mengatur pengetahuan terstruktur dalam bentuk terstruktur dan laporan atau presentasi dokumen formal di memori komputer agar dapat diakses oleh seluruh perusahaan. Nah, salah satu sistem pengetahuan terstruktur terbesar yang ada di dunia ini adalah milik Keyword, KPMG. Itu perusahaan internasional di bidang akuntansi dan perpajakan dengan 97.000 karyawan profesional dan memiliki 1.100 kantor di 144 negara. Jadi sistem pengetahuan struktur itu adalah semacam laporan atau presentasi dokumen formal yang itu sangat penting untuk kemajuan martabak aulia. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan semi struktur, yaitu seluruh informasi digital dalam suatu usaha yang tidak terdapat dalam dokumen atau laporan formal. Nah, ini dapat kita lihat mungkin di email atau di direct message atau di Japri dan lain sebagainya. Nah, diperkirakan hampir 80% isi bisnis suatu organisasi bersifat semi struktur. Nah, informasi dalam arsip, pesan memo, email, brosur, atau media lainnya dibuat dalam format berbeda-beda dan disimpan di banyak tempat. Nah, jadi kita martabak aulia juga bisa mengelola pengetahuannya dengan memanage hal-hal yang masuk di dalam email, dalam direct message, di dalam chat WA dan lain sebagainya. Dan yang
ketiga itu adalah mengorganisasikan pengetahuan taksonomi dan penandaan. Nah, taksonomi itu apa sih, saudara? Taksonomi adalah skema untuk mengklasifikasikan informasi dan pengetahuan sedemikian rupa sehingga informasi dan pengetahuan tersebut mudah untuk diakses. Taksonomi adalah seperti daftar isi sebuah buku atau seperti sistem perpustakaan untuk mengklasifikasikan buku dan majalah menurut judul penulisnya. Jadi untuk sistem taksonomi ini Martabak Aulia bisa membuat semacam daftar atau list supaya itu mungkin bisa jadi rencana ke depannya atau bisa jadi wadah untuk evaluasi. Boleh lanjut? Oh, sebentar. Kemudian yang kedua adalah knowledge work system. Nah, apa sih itu knowledge work system? Knowledge work system itu adalah sistem kerja pengetahuan. Jadi di sini adalah gimana sih pengetahuan itu bekerja di dalam suatu usaha atau suatu organisasi. Yang pertama itu adalah pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Nah, pekerja pengetahuan adalah orang-orang yang merancang produk atau jasa dan menciptakan pengetahuan untuk organisasi tersebut. Nah, pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi atau usaha dari Martabak Aulia itu sendiri. Dan yaitu seperti menjaga aliran pengetahuan dalam usaha seiring dengan perkembangannya usaha. Kemudian yang kedua adalah bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka dan kesempatan yang muncul. Kemudian yang terakhir itu adalah bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek-proyek perusahaan. Mendukung proyek-proyek perubahan. Kemudian yang kedua adalah persyaratan dari sistem kerja pengetahuan. Nah, pekerja pengetahuan memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafis, alat bantu analis, dan kemampuan komunitas dan manajemen dokumen yang canggih. Nah, sistem ini memerlukan kekuatan komputasi mendasar untuk menangani grafik-grafik yang rumit atau perhitungan yang kompleks yang dibutuhkan oleh pekerja pengetahuan seperti penelitian ilmiah, perancang produk, dan analisis keuangan. Karena pekerja pengetahuan sangat fokus pada pengetahuan di dunia eksternal, sistem ini juga harus memberikan kemudahan dan kecepatan mengakses basis data eksternal. Nah, sistem pengetahuan ini membutuhkan link yang kuat kepada basis pengetahuan eksternal. Selain itu juga perangkat keras dan peranti lunak khusus. Kemudian yang ketiga adalah desain berbasis komputer atau desain berbantu komputer atau bisa kita sebut sebagai CAD atau Computer Aided Design, yaitu membuat proses penciptaan dan revisi rancangan menjadi otomatis dengan menggunakan komputer dan peranti lunak grafis yang rumit untuk melakukan modifikasi rancangan. Dengan metode rancangan yang lebih tradisional, dibutuhkan cetakan dan purwarupa dari setiap modifikasi agar dapat diuji secara fisik. Langkah-langkah ini harus diulangi beberapa kali sehingga menghabiskan banyak waktu dan biaya dengan menggunakan workstation perancangan. Para perancang hanya perlu membuat purwarupa fisik saat proses perancangan hampir selesai karena rancangannya dapat dengan mudah diuji dan diubah-ubah oleh komputer. Kemudian selanjutnya ada intelligent teknik, yaitu kecerdasan buatan dan teknologi basis data memberikan sejumlah teknik cerdas yang dapat digunakan oleh Martabak Aulia untuk menangkap pengetahuan perorangan dan pengetahuan kolektif serta mengembangkan pengetahuan tersebut. Nah, sistem ini intelijen teknik ada 3, yaitu menangkap pengetahuan sistem ahli. Itu sistem ahli adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan yang tersembunyi dalam keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas cakupannya. Sistem ini menangkap pengetahuan dari pekerja pakar dalam bentuk serangkaian aturan dalam sistem peranti lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi tersebut,
Serangkaian aturan dalam sistem ahli ini ditambahkan ke dalam memori atau pembelajaran perusahaan. Kemudian bagaimana sih sistem ahli itu bekerja? Nah, sistem ahli itu membuat model pengetahuan manusia menjadi serangkaian aturan yang secara kolektif disebut basis pengetahuan. Sistem ahli memiliki jumlah aturan mulai dari 200 sampai beberapa ribu. Bergantung pada kompleksitas permasalahan, aturan tersebut jauh lebih mengakar dan saling berhubung satu sama lain dibandingkan program peranti lunak biasanya. Nah, contoh sistem ahli yang sukses itu adalah Countrywide Funding Corporation di Pasadena, California, menggunakan sistem ahli untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat mengenai pemberian pinjaman perusahaan. Pemberian pinjaman ini mempekerjakan sekitar 400 penanggung pinjaman di 150 kantor yang tersebar di AS. Perusahaan tersebut mengembangkan sistem ahli berbasis PC di tahun 1992 untuk membuat keputusan kelayakan pemberian pinjaman tahap awal. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang amat pesat, terus berkembang dan ingin agar sistemnya dapat menjamin konsistensi dalam menghasilkan keputusan mengenai pemberi pinjaman dengan kualitas yang baik. Boleh lanjut? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, boleh lanjut? Nah, pengambilan keputusan ini ada 4 step ya, teman-teman. Bisa kita lihat sini adalah intelligence, yaitu merupakan tahap awal dalam memulai proses pengambilan keputusan. Proses yang dilakukan adalah pemindaian scanning terhadap lingkungan sekitar, mencakup berbagai aktiviti yang mengindikasikan peluang-peluang terjadinya masalah, kemudian mengklasifikasikannya dengan mengurai secara detail masalah-masalah tersebut sesuai dengan kepemilikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah desain. Desain adalah tahap di mana mengembangkan dan menganalisis langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dapat dilakukan dalam tahap ini. Modul penyelesaian masalah-masalah dibangun, dites, divalidasi, apakah sudah memenuhi kriteria pencapaian tujuan dalam pemodelan masalah. Terdapat metode supaya data-data yang dimasukkan dapat menjadi acuan dan memenuhi kriteria minimum dalam sistem. Kriteria minimum tersebut dapat diaplikasikan menjadi 2 tipe, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada choice, merupakan tahap di mana penentuan keputusan yang nyata dan diambil suatu pilihan dengan cara memperhitungkan terhadap data-data masukan, pilih data yang memenuhi kriteria minimum terhadap opsi-opsi terbaik dari data masukan. Kemudian terakhir adalah implementation, yaitu solusi yang telah terpilih oleh sistem, kemudian menjadi inisialisasi awal terhadap hal baru, atau kita bisa sebut sebagai mengimplementasikan hal-hal yang sudah kita jalankan tadi. Oke. Oke, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Terus kepada Pak Angga, terima kasih atas temunya selama 1 semester ini. Kami izin tutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.